Bakal cawapres dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih menjadi teka-teki apakah itu akan kejar tayang menjelang pendaftaran. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Mas Arawani Tomavi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan. Malam, Mas Tomavi. Ada Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Malam, Mas Hasto. Malam. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mbak Sri Budi Eko Wardani, pengamat politik UI. Malam. Ada Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Malam, Mas Edi. Malam. Dan ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Malam, Mas Habib. Ya, saya coba mulai dari Mas Hasto dulu. Ya, jadi Mbak Mega mengatakan belum tune in, lalu kemudian seakan berada pada posisi yang berbeda. Apakah ini menjadi sebuah sinyal atau keputusan bahwa Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar itu tidak mungkin terwujud? Belum cuk itu kan ketika ada yang menyebut Ganjar sebagai calon wakil. Padahal sekali Ibu Megawati Soekarno Putri mengambil keputusan, beliau tidak pernah berubah. Beliau kokoh terhadap keputusan yang diambil karena itu melalui pertimbangan yang mendalam. Sehingga opsinya adalah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, kemudian wakil presidennya inilah calonnya ada beberapa opsi. Dan opsi ini sudah dibahas cukup lama. Dengan Presiden Jokowi 3 jam pernah membahas itu, kemudian pada tanggal 21 April sudah dibahas, dengan para ketua umum partai sudah sering menerima masukan, bahkan dari P3 juga nama-nama sudah dibawa. Siapa aja yang berkembang? Ya dari yang ada di publik ini tidak jauh dari itu, tetapi kalau kita lihat semua kan berbicara kepentingan bangsa dan negara. Kita saat ini kan juga menghadapi persoalan terkait dengan pangan akibat global warming, akibat perang geopolitik di Rusia Ukraina, sehingga berbagai persoalan eksternal dan internal ini nanti bisa mengerucutkan seperti terjadi pada tahun 2019. Secara empiris tiba-tiba muncul Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bisa berubah total di ujung-ujung gitu? Berubah terhadap komposisi. Komposisi kerjasama partai politik bisa mengalami perubahan, tetapi posisi calon presiden tetap ya ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Tapi baiknya memang nunggu saja sampai pendaftaran akan di janur kuning udah melengkung ya Mas ya? Ya kalau pendaftaran kan 19 sampai 25. 25. Dan kita melihat momentum apakah sebelum tanggal 19 atau kemudian di antara tanggal 19 sampai 25 itu. Oke baik. Mas Habib, ini kan sudah 19 Oktober kian dekat, meskipun kalau kita pakai deadline ya bisa 25. Jadi cawapres Prabowo ini apa sebenarnya yang ditunggu? Ya, sebenarnya kita sedang menikmati fasilitas yang diberikan oleh regulasi, undang-undang maupun PKPU soal tahapan dan jadwal. Jadi kita diberikan keleluasaan sampai tanggal 25 untuk menentukan cawapresnya Pak Prabowo. Dan kita dalam posisi yang bagus sekali. Kenapa? Banyak sekali putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa yang layak dan mungkin dijadikan cawapresnya Pak Prabowo. Jadi ini adalah bukan kita kebingungan mencari orangnya, tapi kebingungan menentukan yang terbaik dari yang terbaik. Tapi makin banyak pilihan makin bingung nggak ya? Ya, jadi bingungnya bingung positif Pak. Oh, bingung positif. Bukan bingung kayak kita mau ditagih pinjol kan. Jadi bingung justru ini banyak sekali stoknya. Kayak kita dan semua minta dari cawapres gitu ya? Dan bukan. Seperti kita manajer sepak bola, kita menentukan striker mana yang paling bagus kita mainkan. Gitu. Dan situasinya di antara ketua umum partai politik nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Edi ya. Ini rileks sekali. Tidak ada sandra menyandra, tidak ada harus harus begini dan yang adalah musyawarah mufakat. Itu yang terjadi saat ini. Jadi para ketum itu santai sekali. Toh deadline-nya nggak berubah, nggak akan dimajukan lagi lah. Ya, jadi mengerucut ke siapa belum tahu ya? Mengerucut ke beberapa nama mungkin. Tetapi ya segala kemungkinan bisa terjadi. Makanya kriterianya saja tidak dikunci. Apalagi orangnya. Kriterianya harus misalnya harus Mister atau bisa Mister or Mrs. Mrs. Tapi harus menang lah kira-kira gitu ya. Karena itu dia poinnya ya, kita mau cari cawapres yang membawa kemenangan. Nah, itu poinnya. Yang paling penting itu saya diingatkan Mas Budiman dan memang itulah faktanya. Kita ingin mencari yang bisa membawa kemenangan. Karena kita tahu
selisihnya ini 3 calon ini ya, dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo itu saling kadang-kadang Close to call, pendek, ya. tipis. Lalu Pak Anies juga nggak bisa diabaikan Iya. ya. Didukung partai yang sangat signifikan ya, ada basis massa tersendiri. Jadi ini nggak bisa kita sekedar memilih untuk sekedar tahapan kontestasi. Oke. Misalnya mengakomodir berbagai kepentingan di kontestasi saja. Tapi lebih ke depan juga kita perhitungkan. Baik. Kurang lebih begitu. Oke, Mas Arwani, jadi kalau sekarang posisi P3 yang dulu menyodorkan Mas Sandi, tapi sekarang muncul nama Khofifah, nama Prof. Mahfud, sekarang posisi terakhir dari P3 seperti apa? Ya, jadi bagaimana kita mengikuti, menjalani proses demokrasi agar betul-betul bisa menyentuh atau menyentuh peran dari semua pegiat partai di kami melalui beberapa keputusan partai ya yang ada, mulai dari tingkat bawah di DPC, di DPW dan juga di DPP. Kami ingin betul melaksanakan apa yang menjadi komitmen ya kami dalam mengikuti atau bersama-sama menjalani proses kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Itu bukan semata-mata lalu bareng ya cocok lalu jalan gitu tidak. Tapi ada proses atau tahapan yang memang butuh ya bahasa Mas Habib tadi menikmati ya. Lalu ada hal-hal yang harus kita lengkapi dari jalanan itu. Artinya apa? Artinya Partai Persatuan Bangunan tentu akan memperkokoh, memperkuat jalinan kerjasama ini. Dengan PDI, Ya, siapapun dengan bacawa presnya. Perjuangan. Ya tentu proses untuk menentukan, membahas, memutuskan cawapres itu tentu akan kami ikuti Oke. dengan baik. Baik. Mas Edi Suparno, Sekjen PAN. PAN membawa nama dan mengusung Erick Thohir sebagai bacawa presnya Prabowo. Tapi spekulasi luar negosiasi atau resistennya cukup besar. Betul gitu atau gimana? Saya kira kalau itu kan relatif, tetapi kami melihat dengan rekam jejak Pak Erick yang ada, penerimaannya juga sangat luas. Dan kita lihat juga dalam berbagai survei yang ada, apalagi akhir-akhir ini, posisi beliau mungkin paling unggul di antara bakal cawapres yang ada. Ya, dan ini menurut saya salah satu bentuk apresiasi masyarakat yang dipotret dalam survei dan yang kemudian sekarang bisa terlihat. Dan ini semakin menguatkan optimisme kami untuk mendorong Pak Erick Thohir. Dan ini kan kami sudah 2 tahun secara konsisten mendorong Pak Erick Thohir untuk menjadi cawapres. Dan sekarang ini ketika kami sudah menyatakan bergabung untuk mendukung Pak Prabowo, tentu kami mendukung Pak Erick Thohir menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Sudah 2 tahun, nah tinggal beberapa minggu ya pasti juga kita akan konsisten untuk bertahan di sana. Dan memang kita harus akui yang disampaikan oleh Mas Habib tadi, di Koalisi Indonesia Maju masing-masing punya kandidat cawapres. Tetapi tidak ada yang kemudian ngotot, tidak ada yang kemudian belum apa-apa sudah mengatakan pokoknya. Nah, tetapi kita semuanya sudah bersepakat ketika nanti forum para ketua umum ini duduk bersama untuk memutuskan, kita berharap akan ada musyawarah yang bulat, yang musyawarah yang bulat.